Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, salam jumpa dan jumpa lagi bersama saya, Frater Top. Kali ini kita diajak untuk mendengar dan merenungkan sabda Tuhan teristimewa peristiwa transfigurasi. Peristiwa transfigurasi Yesus di atas gunung. Mengawali permenungan ini kita buka dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu atas kasih dan kebaikan serta tuntunanmu dalam hidup kami. Pada kesempatan ini, ya Tuhan, kami hendak mendengar dan merenungkan sabdamu. Sudi kiranya Engkau senantiasa mencurahkan Roh Kudusmu ke dalam diri kami, agar memampukan kami untuk meresapi sabdamu dengan baik, dan mengamalkan sabdamu pula dalam hidup kami masing-masing. Demi Kristus, Tuhan kami. Amin. Semoga Tuhan selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan jubahnya sangat putih berkilauan. Tidak ada seorang penatua di dunia ini yang dapat memutihkan pakaian seperti itu. Lalu tampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, sungguh baik kita berada di tempat ini. Biarlah kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Ia tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Lalu datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anakku yang terkasih, dengarkanlah dia." Tiba-tiba sewaktu memandang sekeliling, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu turun dari gunung itu, Yesus memperingatkan mereka supaya jangan menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang peringatan itu sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Transfigurasi dan bukan transubstansi. Substansi tetap sama dan bukan perubahan substansi. Mukjizat, perubahan rupa dan wujud, dan bukan kecurangan atau penipuan. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih di dalam Kristus Tuhan. Dalam masa Prapaskah yang kedua ini, kita dikejutkan dengan peristiwa transfigurasi Yesus. Peristiwa transfigurasi ialah peristiwa Yesus dimuliakan di atas gunung. Transfigurasi Yesus ialah menunjukkan keilahian Yesus. Peristiwa transfigurasi memberi pemahaman yang jelas kepada kita manusia bahwa Yesus Kristus adalah Mesias. Transfigurasi tidak menghilangkan substansi dan bukan perubahan substansi. Transfigurasi ialah peristiwa adi kodrati. Transfigurasi
ialah mukjizat dan bukan manipulasi, simulasi, atau ilusi semata, serta kecurangan dan penipuan. Dalam peristiwa transfigurasi Yesus di atas gunung, hadir dua tokoh perjanjian lama, Musa dan Elia. Dan itu sebenarnya menunjukkan konfirmasi atas ketuhanan Kristus. Yesus adalah Tuhan. Kemudian ada konfirmasi lain yang datang langsung dari langit. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Allah Bapa sendiri yang memberi konfirmasi langsung kepada kita umat manusia. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih di dalam Kristus Tuhan. Sabda Tuhan hari ini mengajak dan mengajarkan kita untuk jangan ragu-ragu, ya. Jangan ragu-ragu mengakui Yesus sebagai Mesias, anak Allah. Peristiwa transfigurasi mengajak kita, ya, mengajak kita untuk percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh dalam hidup kita. Peristiwa transfigurasi juga membuat Petrus itu menjadi terpesona, lalu memuji dengan menggebu-gebu di atas puncak gunung. Dan ternyata setelah Petrus merasa terpikat dengan peristiwa tersebut, dengan peristiwa transfigurasi Yesus, tapi pada saat turun dari gunung, Tuhan Yesus justru memberi larangan untuk jangan menyampaikan kepada siapa-siapa tentang hal itu. Nah, Yesus turun dari gunung dengan tujuan mau bersolider dengan semua orang. Ya, semua orang di sini berarti tidak hanya dengan para murid yang ia bawa ke atas gunung, tetapi Tuhan Yesus itu mau berbaur, hidup di tengah orang lain, orang yang miskin dan sederhana, dan mau menderita dan siap menderita untuk kita umat manusia. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua yang mau kita renungkan dan kita belajar dari figur Petrus. Tadi yang pertama dari figur Yesus, dan yang kedua yang mau kita belajar dari figur Petrus ialah bahwa ada segi-segi yang patut diawaskan, ya, dalam hidup kita, teristimewa dalam masa Prapaskah ini. Yang pertama, kita jangan terlena dengan sesuatu yang dipandang indah, yang kelihatan indah. Indra kita bisa menipu kita. Dan yang kedua, poin yang kedua yang mau kita pelajari, jangan merasa berpuas diri. Dan yang ketiga, lahirnya kontradiksi, ya, lahirnya kontradiksi di antara para murid Yesus, di mana para murid tahu bahwa mengikuti Yesus pasti memanggul salib, tetapi tidak bersedia untuk menderita. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih di dalam Kristus Tuhan. Itu beberapa poin penting yang mau kita belajar dari pribadi atau figur Petrus, ya. Kemudian dalam konteks sosial, dalam kehidupan sosial yang mau kita belajar, khususnya dari figur Petrus ketika Petrus berada di atas gunung tadi. Manusia modern atau manusia saat ini
selalu saja terpesona. Terpesona dengan keindahan atau sesuatu yang indah. Nah, sesuatu yang indah terkadang atau kadang-kadang membawa kenyamanan bagi manusia. Nah, apabila sudah nyaman, enak, nikmat, maka lupa dan bahkan menolak sesuatu yang bertentangan dengan hal-hal yang kurang nyaman. Nah, apalagi kalau sudah ada kekuasaan, jabatan atau status sosial yang tinggi, mewah, lalu duduk di tempat yang mewah, yang punya AC yang dingin, sejuk, kadang-kadang membuat kita itu geram. Membuat kita itu geram, malas, dan muncul alasan yang kurang masuk di akal untuk tidak lagi turun, datang, dan bergaul dengan orang lain. Kalau sudah terbang tinggi, jangan lupa untuk mendarat. Turun ke bawah artinya turun untuk siap menderita. Seperti Yesus Kristus. Turun dan tinggal tetap dan tidak tinggal tetap atau menatap dan menatap saja dari atas gunung, tetapi Yesus Kristus turun untuk menderita dan bersolider dengan yang lain. Ya, peristiwa yang pahit itu sebenarnya dapat mendewasakan hidup seseorang. Manusia saat ini juga selalu merasa puas diri dengan apa yang dimiliki. Seperti Petrus, kita belajar dari Petrus, merasa puas dengan situasi di atas gunung, lalu memberi usulan untuk mendirikan 3 kemah. Ya, kita jangan pernah merasa puas dengan sesuatu yang sifatnya sementara. Ya. Selanjutnya, sebagai pengikut Kristus, Bapak Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, sebagai pengikut Kristus yang sejati, mesti harus siap untuk menderita. Dan jangan sedikit-sedikit menghindar dari tugas utama kita sesuai dengan panggilan hidup kita masing-masing. Mari dalam masa Prapaskah ini kita belajar dari pribadi Yesus yang tidak tinggal tetap menetap di atas gunung, tetapi turun untuk bersolider dengan sesama, dengan siapa saja, termasuk orang yang dipinggirkan dan orang yang sederhana dan juga orang yang miskin. Dan juga kita belajar dari pribadi atau figur Yesus lewat usaha kita. Ya, kita berusaha untuk meninggalkan ego dalam diri kita masing-masing. Turun dalam arti sederhana ialah bersolider dengan sesama. Dan bersolider di sini ya tidak hanya bersolider dengan yang seiman, tetapi dengan semua orang tanpa terkecuali. Semoga Tuhan membantu kita. Amin. Bapak Ibu, saudara dan saudari yang terkasih di dalam Kristus, setelah kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita akhiri dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas berkat dan bimbingan-Mu kepada kami selama sepekan yang telah kami lalui. Kami bersyukur juga ya Tuhan untuk peristiwa transfigurasi pada hari ini. Kiranya melalui peristiwa ini meneguhkan iman kami dan memampukan kami untuk tidak ragu-ragu mengakui Yesus Kristus sebagai Mesias, Anak Allah. Berkatilah kami juga dalam hidup dan karya kami selanjutnya, agar kami boleh meninggalkan
ego pribadi kami masing-masing dan berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.